Penyesalan Patriark Ye. Kemudian Qin Chenyu melangkah keluar diikuti oleh Ye Chen. Tiba di halaman samping rumah, Qin Chenyu berkata, "Itu adalah makam ayah dan ibumu, berikanlah penghormatan terakhir kepada mereka." Penyesalan Patriark Ye. Kemudian Qin Chenyu melangkah keluar diikuti oleh Ye Chen. Tiba di halaman samping rumah, Qin Chenyu berkata, "Itu adalah makam ayah dan ibumu, berikanlah penghormatan terakhir kepada mereka, makam ayah dan ibuku." Tanya Ye Chen dengan linglung. "Iya benar, suatu saat kamu akan mengerti," ucap Qin Chenyu dengan serius. Ye Chen melangkah lebih dekat, dalam pikirannya ia mencoba mengingat siapa dan bagaimana kedua orang tuanya, namun ia masih tidak dapat mengingat apapun. Tetapi ia tidak diam saja, di depan makam ia langsung berlutut dan memberikan penghormatan secara naluriah. "Mari kita segera tinggalkan tempat ini, aku khawatir akan ada bahaya yang mengintai," ucap Qin Chenyu dengan penuh kewaspadaan. "Baiklah paman," jawab Ye Chen sambil bangkit berdiri. Sebelum benar-benar pergi ia menoleh ke arah makam yang berupa gundukan tanah yang masih basah itu. "Ayah, ibu kelak jika aku sudah mengerti semuanya maka aku akan kembali lagi ke tempat ini," ucap Ye Chen penuh tekad. Keduanya lalu pergi ke arah selatan meninggalkan wilayah klan Xiao. Malam yang gelap seolah menjadi penutup bagi kepergian mereka. Qin Chenyu berjalan melalui jalur memutar untuk menemukan kuda yang sebelumnya ia tinggalkan. Ia tidak ingin Ye Chen melewati ratusan mayat yang terlihat mengenaskan. Tidak ada yang memperhatikan keberadaan mereka setelah kegemparan menghantui seluruh kota Xinjiang beberapa hari terakhir. Peristiwa hancurnya klan Xiao serta tewasnya para tetua dan petarung dari 5 keluarga besar, telah menimbulkan ketidakstabilan. Bagaimanapun dengan hancurnya klan Xiao dan kekalahan 5 keluarga besar telah menimbulkan pihak-pihak lain yang ingin memanfaatkan kekacauan ini. Bahkan pasukan dari Istana Kekaisaran yang berada di kota Qinghai juga diturunkan. Kali ini Ye Qiu sebagai salah satu komandan pasukan pelindung kaisar harus turun tangan. Hal ini tentu saja karena adanya keterlibatan kelompok pemberontak Sigua yang berada di bawah pimpinan Kai Qianlong. Selain itu Ye Qiu juga berasal dari keluarga Ye, jadi kedatangannya ke Xinjiang bisa sekalian mengunjungi keluarganya. Ye Qiu sendiri merupakan putra dari Ye Jingyi, yang menikah dengan Ye Tingting anak pertama dari Patriark Ye Chou. Kepulangan Ye Qiu kali ini juga untuk membawa keuntungan bagi klan Ye. Ia jelas memahami kondisi kota Xinjiang yang telah kehilangan tokoh besar dari setiap keluarga besar. Bahkan hal yang menarik adalah kemunculan Kai Qianlong yang dikalahkan oleh seorang pemuda klan Xiao yang misterius. Bahkan pemuda tersebut juga yang telah menghancurkan kekuatan 5 keluarga besar seorang diri. Memikirkan hal ini kepala Ye Qiu menjadi pusing. Lah seperti kehilangan hal yang penting, namun entah mengapa ia memiliki firasat jika semua peristiwa ini berhubungan dengan pamannya. Ye Chen. Ye Qiu sendiri memiliki kesan yang baik terhadap Ye Chen yang merupakan pamannya. Ia memandang Ye Chen memiliki kontribusi yang sangat besar di wilayah perbatasan selatan, mengabdikan dirinya tanpa peduli jika dirinya adalah pewaris klan Ye yang sesungguhnya. Kini kediaman klan Xiao berada dalam pengawasan pasukan pelindung kaisar yakni pasukan Mingling. Sebagai seorang komandan Ye Qiu bertanggung jawab atas keseluruhan situasi yang ada di tempat itu. Lapor komandan, kami menemukan 2 makam yang sepertinya masih baru. Salah satunya seperti berasal dari keluarga Ye Anda, ucap salah seorang prajurit melapor dengan hati-hati. Tunjukkan lokasinya segera, pinta Ye Qiu dengan tegas, jantungnya berdetak cepat. Silahkan ikuti saya, ucap prajurit itu dengan Ye Qiu tahu jika klan Ye tidak ikut bergabung dengan kekuatan aliansi keluarga besar untuk memusnahkan klan Xiao. Namun mendengar ada nama anggota klan Ye yang terlibat mau tidak mau hal itu membuatnya sangat penasaran. Tiba di dekat sebuah bangunan usang,
Ye Qiu mendapati dua buah makam yang memang sepertinya masih baru. Mata Ye Qiu terbelalak, ia melihat dengan seksama hingga beberapa kali. Ye Chen, Ye Chen. Beberapa kali ia membaca nama yang terdapat di batu nisan tersebut, namun tidak pernah berubah. Pandangan Ye Qiu seperti menatap ke arah kehampaan, ia tidak percaya begitu saja dengan apa yang ia lihat. Nama Ye Chen hanya satu di keluarga Ye, itu milik pamannya yang berada di perbatasan wilayah selatan. Ye Qiu memandang ke makam yang berada di sampingnya, terukir. Nama Xiaoni di atas batu nisan. Ini. Bukankah ia adalah wanita yang sangat dicintai pamanku? Hati Ye Qiu seperti ingin meledak, ia akhirnya sadar jika Ye Chen sudah meninggal bersama wanita yang pernah dinikahinya secara sembunyi-sembunyi. Nama Xiaoni pernah terdengar santer hampir 20 tahun yang lalu, saat itu Ye Qiu sendiri masih remaja dan ia baru mengerti kisah percintaan pamannya setelah ia beranjak dewasa. Kisah percintaan putra bungsu klan Ye tersebut telah menginspirasi banyak orang, menjadi pelajaran serius bagi setiap orang di klan Ye. Sejarah kelam itu juga yang membuat Patriark Ye tidak lagi ingin berurusan dengan klan Xiao, memilih menutup diri dan menarik dari apapun yang terjadi dengan klan Xiao. Patriark Ye sudah kehilangan masa depan putranya, ia tidak mau kehilangan Ye Chen untuk kedua kalinya. Tetapi pada akhirnya malang tak bisa disembunyikan, kabar buruk tentang kematian Ye Chen di tanah klan Xiao membuat spekulasi baru. Hubungan suami istri yang tidak direstui itu kembali merebak, semua orang di Xinjiang merasakan pilu atas kematian pasangan yang ternyata berasal dari dua klan besar tersebut. Patriark Ye Chou sangat terpukul ketika mengetahui berita ini, setelah ia mendengarkan kenyataan pahit tentang keberadaan makam Xiaoni dan juga Ye Chen dalam peristiwa itu ia segera melakukan penyelidikan secara khusus. Namun hal yang mencengangkan adalah fakta jika Xiaoni telah melahirkan darah daging klan Ye. Fakta lain juga menyebutkan selama 19 tahun Xiaoni harus diasingkan dari klan Xiao dan hidup menderita demi melahirkan dan membesarkan seorang putra yang bernama Xiao Chen. Semakin mendarah daging kepada klan Xiao, ia yang sebelumnya mengalah dalam konflik berkepanjangan itu ternyata harus menghadapi fakta yang sangat memilukan. Kebencian ini segera dilampiaskan. Beberapa orang yang sebelumnya selamat termasuk Xiao Feng yang sudah memberikan informasi segera dipenggal kepalanya. Patriark Ye Chou kini kehilangan putranya, ia juga tidak tahu bagaimana kondisi cucunya yang bernama Xiao Chen pasca kehancuran klan Xiao belum lama ini. "Chener, di mana kamu sekarang?" gumam Patriark Ye Chou dengan hati pilu. Patriark Ye Chou jelas menyesali setelah kematian Ye Chen yang tidak pernah diketahui sebabnya. Tidak ada informasi apapun yang menyebabkan dirinya muncul di klan Xiao. Kini setelah mengetahui jika Xiaoni dan putranya telah menghasilkan seorang putra maka pencarian pun dilakukan dengan besar-besaran. Ye Chou tidak peduli lagi dengan apapun. Di masa tuanya ia mulai menggila karena menyesali kehilangan orang yang sangat ia cintai sebagai penerusnya di masa depan. Desa Caihong kehidupan baru tanda pagar. Sementara itu, setelah perjalanan panjangnya Ye Chen tiba di sebuah desa yang berada di puncak pegunungan. Seperti yang diceritakan oleh Qin Chenyu, tempat tersebut benar-benar terpisah dengan keramaian dan memiliki akses yang sulit ditembus karena memiliki beberapa jalur rahasia yang tidak sembarang orang bisa mengaksesnya. Bahkan kuda yang mereka gunakan sebelumnya terpaksa harus dilepas. Selain untuk menghilangkan jejak, hal itu juga dikarenakan akses utama ke desa Caihong cukup terjal dan tidak bisa dilalui oleh hewan sebagai alat transportasi. Sebelumnya ada rencana untuk membangun jembatan penghubung, namun rencana tersebut ditolak oleh para sesepuh desa Caihong. Mereka ingin mempertahankan keaslian serta kearifan budaya lokal, mereka jelas ingin mempertahankan kelestarian desa Caihong sebagai warisan leluhur. "Kita sudah sampai," ucap Qin Chenyu kepada Ye Chen.
ia menunjukkan sebuah gapura sederhana yang tampak usang. Apakah ini yang dinamakan desa Caihong? Tanya Ye Chen penasaran. Ya, ini adalah desa yang paman ceritakan sebelumnya, jawab Qin Chenyu sambil tersenyum. Setelah mengatakan hal demikian, mereka berdua memasuki desa tersebut. Tidak ada yang menjaga pintu gerbang tersebut, kehidupan berjalan dengan damai seperti desa lain pada umumnya. Hanya saja di tempat ini memang sangat sunyi, tidak banyak yang tinggal di tempat ini. Kendati demikian desa ini masih diperhatikan oleh pemimpin wilayah yang terhubung dengan pihak pemerintahan. Qin Chenyu dan Ye Chen menyusuri jalan kecil yang disuguhkan pemandangan indah. Ye Chen sangat terkesan dan merasa ini adalah perjalanan indahnya sepanjang hidup. Bagaimana, apakah kau terkesan? Tanya Qin Chenyu sambil tersenyum. Tentu saja paman, tempat ini benar-benar indah. Sangat disayangkan jika harus beranjak dari tempat ini meski sesaat, ujar Ye Chen dengan hati gembira. Paman lahir dan besar di tempat ini, beberapa tahun yang lalu terpaksa meninggalkan tempat ini karena kondisi wilayah selatan yang tidak stabil. Untungnya paman bertemu dengan ayahmu, ia adalah komandan pasukan sekaligus sahabat terbaik paman, terang Qin Chenyu sambil tersenyum. Ia melirik Ye Chen yang memang sangat mirip dengan ayahnya itu. Kau tidak hanya mewarisi kondisi fisik ayahmu, tetapi kau juga mewarisi kecerdasannya, ucap Qin Chenyu menambahkan. Untuk sejenak Qin Chenyu kembali bersedih, ia mengingat peristiwa semalam yang tidak mungkin akan dia lupakan seumur hidupnya. Apakah ayahku orang baik? Tanya Ye Chen penasaran. Tentu saja, ia tidak hanya baik. La pandai mementingkan kepentingan orang banyak ketimbang dirinya sendiri, tetapi hal yang sangat ia sesali adalah kesalahannya telah meninggalkan ibumu dengan tergesa-gesa, ucap Qin Chenfu. Sambil menghela napas. Ye Chen terdiam, namun di dalam hatinya ia juga penasaran dengan sosok pria yang selalu dibanggakan oleh Qin Chenyu itu. Kesempatan berbicara seperti ini baru datang. Selama perjalanan semalam mereka berdua fokus dalam menempuh perjalanan saja. Tidak lama kemudian mereka tiba di sebuah rumah, tidak terlalu bagus namun cukup besar jika dibandingkan dengan beberapa tempat tinggal yang sebelumnya diperhatikan oleh Ye Chen. Ini adalah rumahku, mari kita masuk, kata Qin Chenyu menerangkan. Di depan rumah, tampak seorang gadis yang mengenakan pakaian sederhana berwarna putih. Sapa Qin Chenyu pada putrinya. Ayah. Ucap Qin Yu sambil mendekati ayahnya. Meski beberapa tahun berpisah, hubungan mereka terlihat akrab satu sama lain layaknya sebuah keluarga. Perkenalkan, ini adalah Ye Chen, putra sahabat ayah, ucap Qin Chenyu memperkenalkan Ye Chen. Ye Chen. Ucap Ye Chen memperkenalkan diri. Qin Yu. Balas Qin Yu dengan ringkas. Di mana ibumu? Tanya Qin Chenyu kemudian. Ibu sedang di kebun bersama Lin Soang, jawab Qin Yu dengan ramah. Lin Soang adalah sepupunya, ia merupakan saudara sekaligus sahabat karib Qin Yu. Kendati demikian keduanya memiliki sifat yang berbeda, hanya saja karena kedekatan Lin Soang dengan ibunya maka Qin Yu merasa sepupunya tersebut seperti dermawannya dalam beberapa hal. Dalam beberapa hal, Lin Soang tampak dominan karena ia adalah wanita terkuat yang merupakan kultivator handal dari salah satu sekte tersembunyi. Selama beberapa waktu terakhir ia kembali pulang ke desa Caihong untuk menikmati mengambil cuti. Selama beberapa tahun ia mengenyam pelatihan dan belum lama ini ia baru kembali. Baiklah jika demikian, mari kita masuk ke dalam, ucap Qin Chenyu kemudian. Ye Chen mengikuti dengan patuh, sementara Qin Yu tidak memiliki kesan berarti terhadap Ye Chen yang baru saja diperkenalkan sebagai putra sahabat ayahnya tersebut. Qin Yu hanya merasakan jika sikap ayahnya terhadap Ye Chen sangat baik, itu berarti hubungan persahabatan antara ayahnya dengan sahabatnya itu sangat berkesan. Tidak menunggu diperintahkan,
Qin Yu menyiapkan makanan serta jamuan hasil perkebunan desa Chaihong kepada ayahnya dan Ye Chen. Qin Yu jika keduanya baru saja menempuh perjalanan panjang, pastinya stamina mereka terkuras dan butuh asupan makanan pengganti energi mereka. Terima kasih. Maaf merepotkan, ucap Ye Chen dengan sopan kepada Qin Yu. Tidak apa-apa, kalian silahkan menikmati hidangan. Aku akan menyusul ibu, kebetulan desa kami baru saja melakukan panen bersama, ucap Qin Yu memberi alasan sebelum pamit. Meski ramah di mulut, Qin Yu tidak terlalu tertarik untuk berbicara lebih lama kepada pria yang baru dikenalnya itu. Apalagi Ye Chen terlihat kurus, fisiknya tidak terlalu enak dipandang oleh Qin Yu yang sudah beranjak 22 tahun tersebut. Dalam hal ini, Qin Yu memiliki usia yang lebih tua selisih beberapa tahun dengan Ye Chen, namun karena kondisi fisiknya memang cantik ia tidak terlihat lebih tua dari Ye Chen. Mereka tampak sebaya, bisa dibilang mereka sepantaran meski Ye Chen sendiri masih baru berusia 19 tahun. Baiklah, sampaikan kepada ibumu perihalan kepulangan ayah, ucap Qin Chen Yu kepada putrinya. Setelah kepergian putrinya tersebut Qin Chen Yu melahap aneka hidangan yang tersedia. Ia dan Ye Chen menikmatinya dengan santai dan sesekali ada perbincangan di antara keduanya. Selain itu pada kesempatan yang lebih santai ini, Qin Chen Yu juga mengenalkan sosok Qin Yu secara lebih spesifik. La ingin menjodohkan putrinya kepada Ye Chen yang sudah ia anggap seperti anaknya sendiri. Selain itu Ye Chen seorang diri tanpa keluarga. Sambil menunggu ingatannya pulih maka Qin Chen Yu ingin memberikan warna kehidupan kepada putra sahabatnya tersebut. Ye Chen sendiri hanya mendengarkan perkataan Qin Chen Yu dengan seksama, meski ia cukup terkesan dengan pertemuan pertama dengan Qin Yu tetapi dia tidak berpikiran untuk mendekati wanita muda tersebut. Saat ini dalam pikirannya hanya mencari kebenaran tentang jati dirinya yang sebenarnya. Mulai sekarang kamu akan tinggal di rumah ini, kamarmu ada di belakang, ucap Qin Chen Yu. Terima kasih paman, jawab Ye Chen dengan hangat. Mencari Ye Chen. Dari awal perjumpaannya dengan lelaki parubaya tersebut, Ye Chen tidak memiliki kesan buruk terhadapnya. La merasakan sebuah ketulusan yang sepertinya baru kali ini ia rasakan dari orang lain. Ye Chen tidak pernah berpikiran jika di masa lalunya ia pernah mendapatkan kebaikan dari orang lain. Ye Chen kemudian menuju kamarnya, ia berada di sebuah kamar sederhana berukuran 3 kali 3 meter. Di dalam kamarnya ia termenung, memandangi sebuah cincin di jari tangannya serta sebuah gelang logam berwarna hitam di pergelangan tangannya. Sepertinya benda-benda ini berhubungan dengan identitasku di masa lalu, gumam Ye Chen sambil menyentuh kedua benda tersebut secara bergiliran. Apa yang sebenarnya terjadi? Ye Chen mencoba menerka sebisanya, tetapi tidak ada petunjuk sama sekali di dalam memorinya. Karena merasa sedikit lelah akhirnya ia membaringkan dirinya, ia mulai beristirahat dengan memejamkan kedua matanya dan mengabaikan beberapa hal yang terkadang menari dalam pikirannya. Ye Chen hanya ingin menggali informasi jati dirinya secara lebih jauh, ia berharap untuk mengingat dirinya dengan cepat. Sementara itu, Qin Chen Yu menyiapkan beberapa pakaian yang sebelumnya sudah ia simpan di dalam cincin penyimpanannya, itu adalah pakaian yang sebelumnya ia siapkan saat di wilayah perbatasan. La akan memberikannya pada Ye Chen, karena pemuda itu secara pribadi belum bisa menggunakan cincin penyimpanan yang berada di jarinya. Qin Chen Yu bertekad akan membantu Ye Chen untuk bisa berkultivasi agar ia bisa menjaga dirinya. Saat ini Qin Chen Yu berpikiran jika Ye Chen merupakan pemuda biasa, bahkan selama berkontak dengan Ye Chen ia tidak merasakan gejolak atau fluktuasi energi ki seorang kultivator. Qin Chen Yu juga membersihkan serta menyimpan pedang pusaka keluarga Zheng yang ia temukan di dekat tubuh Ye Chen. Pedang penghancur itu masih berlumuran darah akibat banyaknya nyawa yang telah dituai oleh senjata mematikan itu. Sampai saat ini ia juga tidak mengerti tentang peristiwa tadi malam,
ia hanya mengikuti tuannya dengan patuh dan tidak banyak bertanya mengenai rahasia yang sepertinya ikut dibawa mati oleh komandannya itu. Selama beberapa hari berikutnya kini Ye Chen sudah tinggal dengan nyaman di desa Caihong. Selain aktivitas berladang dan berkebun ia juga diajak oleh Qin Chenyu untuk berburu. Sebagai pria muda yang tidak memiliki kultivasi ia berada di bawah perlindungan Qin Chenyu. Namun selama beberapa hari beraktivitas mulai terlihat kondisi fisik Ye Chen yang tidak mudah lelah. Qin Chenyu juga terus berusaha mendekatkan Ye Chen kepada putrinya. Ia berharap keduanya bisa menjalin hubungan yang lebih baik di masa-masa mendatang. Di salah satu tempat tersembunyi, di depan sebuah mulut gua, ada seorang pria tua yang berusia lebih dari 100 tahun tengah berdiri sambil menyilangkan kedua tangannya di atas dada. Dia adalah Zheng Lihao, seorang kultivator keabadian yang merupakan guru dari Kai Chenlong dan juga merupakan pimpinan dari Sekte Pedang Kidal. Zheng Lihao mengenakan pakaian panjang berwarna hitam dan ia berdiri menghadap ke arah angin dingin yang menerpa wajahnya seperti jarum yang menusuknya. Dia menyaksikan gerakan angin yang membuat daun-daun berjatuhan, sambil menghela napas perlahan wajah keriputnya terlihat agak pucat. Apakah Sekte Naga Hitam ikut terlibat? Gumam Zheng Lihao dengan cemas. Baru saja menyelamatkan Kai Chenlong, luka yang dialami oleh muridnya tersebut sangat parah. Meskipun kali ini ia masih berhasil selamat, namun ia akan mengalami degradasi kultivasi. Setidaknya Kai Chenlong membutuhkan waktu 1 hingga 3 tahun untuk benar-benar pulih. Ia juga butuh sumber daya yang tidak sedikit untuk kembali kepada kultivasinya saat ini. Hal yang tidak diduga oleh Zheng Lihao adalah sabetan pedang yang ditinggalkan di tubuh muridnya tersebut merupakan teknik tertinggi yang dimiliki oleh para petinggi Sekte Naga Hitam. Oleh karenanya, saat menyelamatkan Kai Chenlong, ia tidak berlama-lama berada di bekas lokasi pertempuran, ia juga tidak mau terlibat atau bersinggungan dengan sekte misterius tersebut. Adapun desas-desus tentang Sekte Naga Hitam sendiri hanya tebakan sepihak. Ye Chen sendiri tidak mengetahui perihal jurus yang ia dapatkan dari warisan Dewa Penghancur dan hubungannya dengan Sekte Naga Hitam. Baginya semua jurus tersebut sudah terpatri dalam ingatannya dan ia menggunakannya tanpa sadar saat dirinya tengah dirasuki iblis hati. Di kota Xinjiang kini secara perlahan kelima keluarga besar yang sebelumnya menyerang klan Xiao mulai menata diri kembali. Keluarga Zheng yang kehilangan Zheng Haikuan dan pedang pusaka keluarga mereka terlihat tidak berdaya. Mereka yang dahulunya terkenal dan ditakuti, kini keluarga Zheng seperti kehilangan harimau beserta taringnya. Di sisi lain, klan Ye mulai hadir dan memimpin. Dengan keberadaan Ye Qiyu secara otomatis perkembangan klan Ye semakin terarah dan menjadi lebih baik dengan pengaruh pihak pasukan keamanan kekaisaran itu. Di dalam keluarga Ye sendiri polemik tentang Ye Chen masih berkembang, cucu laki-laki yang kini tengah dicari keberadaannya menjadi pekerjaan besar bagi Patriark Ye Chou. Bagaimana apakah ada kabar tentang Ye Chen? Tanya Patriark keluarga Ye pada orang suruhannya. Belum Patriark, kami tidak menemukan petunjuk sama sekali, jawab orang tersebut sambil menundukkan kepala. Baiklah kalian cari terus dan berikan informasi apapun terkait berita tentang cucuku, kata Patriark Ye. Baik Patriark, ucap orang itu seraya pamit. Ayah, ada hal lain yang menjadi latar belakang penyerangan klan Xiao, Ye Qiyu berbicara dengan tegas. Apa itu? Tanya Patriark Ye dengan penasaran. Di tempat bekas klan Xiao terdapat sebuah tambang batu energi. Sebelumnya tempat itu menjadi sasaran utama kelompok si gua untuk membangun kekuatannya, ucap Ye Qiyu memberi informasi terbatas. Oh, pantas saja mereka berbondong-bondong datang dan berkomplot untuk menghancurkan klan Xiao. Apakah ada penyelidikan tentang berikutnya terkait keterlibatan keluarga besar dalam peristiwa itu? Tanya Patriark Ye. Itu ada.
Semua kepala keluarga akan diinterogasi sejauh mana mereka terlibat dalam urusan kelompok si gua, jawab Ye Qiu. Sulit dihindari, pengaruh dan godaan yang diberikan oleh kelompok si gua memang terlalu menggoda. Jadi wajar saja jika pada akhirnya banyak kepala keluarga yang tergoda, Ye Chou berkata dengan nada menyayangkan. Lalu bagaimana dengan sikap kekaisaran sendiri? Tanya Patriark Ye kepada cucu pertamanya tersebut. Kaisar Majelas sangat terkejut, secara khusus Kaisar mengapresiasi kehadiran Ye Chen yang merupakan orang yang paling berjasa dalam pertempuran itu. Bahkan pihak istana secara khusus mengundang Ye Chen untuk datang ke ibu kota, jawab Ye Qiu dengan hormat. Sayangnya anak itu tidak pernah terlihat, aku pun terus mencarinya, namun masih belum ada titik terang. Sepertinya aku harus mengirim orang ke wilayah perbatasan untuk mencari petunjuk, ujar Ye Chou dengan nada berat. Kebangkitan Kei Chenlong. Setelah kejadian pembantaian di klan Xiao, kini semua orang mulai menata kehidupannya. Klan Ye secara resmi menjadi penguasa setelah kehancuran klan Xiao dan juga kemunduran 5 keluarga besar. Penyelidikan tentang sosok penghancur atas kejadian tersebut mengerucut pada satu nama, Xiao Chen. Namun banyak desas-desus yang beredar, ada yang mengatakan ia ikut tewas dalam peristiwa tersebut dan ada juga yang mengatakan jika ia diselamatkan oleh orang yang misterius. Tetapi pada kenyataannya, tidak ada yang tahu jika Xiao Chen yang kini menjadi Ye Chen masih hidup dan mengalami lupa ingatan. Waktu pun berlalu dengan cepat, beberapa tahun kini berlalu kembali dengan suasana damai di bawah kepemimpinan Kaisar Ma. Adapun kelompok pemberontak si gua yang selama ini menjadi momok kekaisaran tidak lagi menakutkan, mereka bergerak bersembunyi dan tidak berani menampakkan diri secara langsung. Di kota Xinjiang, setelah klan Ye berkuasa banyak perubahan yang terjadi secara signifikan, di bawah nama besar Ye Qiu selaku punggawa pasukan Mingling, maka dominasi keluarga Ye atas kota Xinjiang tidak terelakkan, bahkan seluruh aset klan Xiao kini jatuh ke tangan keluarga Ye dengan sepengetahuan Kaisar Ma. Pihak kekaisaran sendiri membiarkan hal tersebut karena sosok pahlawan muda yang telah menghancurkan kelompok si gua. Pada akhirnya poin itu dinikmati oleh keluarga Ye di mana Xiao Chen diakui keturunan tunggal dari Ye Chen. Setelah berada di desa Caihong, Ye Chen hidup secara sederhana seperti layaknya pemuda biasa. Tidak lagi kurus seperti sebelumnya, kondisi fisiknya jelas lebih baik dan wajah tampannya pun semakin terlihat. Kini pemuda yang dikenal Ye Chen itu berusia 23 tahun dan memiliki kedekatan dengan wanita bernama Qin Yu, putri pertama Qin Chenyu. Ada perbedaan usia di antara keduanya, di mana Qin Yu sudah berada pada usia 25 tahun, selisih 2 tahun lebih tua dari Ye Chen. Namun kedekatan Ye Chen tidak selamanya berjalan mulus, hubungan mereka kerap dibayangi campur tangan Lin Soang. Lin Soang yang merupakan keponakan kesayangan dari Lin Xuan yang merupakan ibu dari Qin Yu sejak ia masih kecil. Ketika Lin Soang menyaksikan kedatangan Ye Chen yang seorang yatim piatu tidak berguna, nada permusuhan ia perlihatkan dengan pembicaraan yang keras dan kasar. Lin Soang tidak segan membentak dan menghina Ye Chen saat Qin Chenyu tidak berada di dekatnya. Berbeda dengan sepupunya, Qin Yu memiliki wajah yang cantik dan tutur bahasa yang lemah lembut, tetapi ia juga memiliki sikap yang bertanggung jawab terhadap pekerjaannya dan memiliki keberanian yang kuat dalam menghadapi tantangan. Juga merupakan seorang kultivator, meski hanya berada di ranah pendekar perunggu tetapi cukup berarti di lingkungan kecil seperti desa Caihong. Qin Yu mulanya tidak terlalu suka dengan keberadaan Ye Chen, sebagai seorang wanita yang tumbuh dewasa ia juga sudah memiliki pemuda yang terlebih dahulu mengisi hatinya. Namun ia tidak bisa menolak permintaan ayahnya secara pribadi yang bersikeras ingin menjodohkan dirinya dengan Ye Chen. Seiring berjalannya waktu, perasaan Qin Yu terhadap Ye Chen yang awalnya cuek berubah dan ia pun mulai mengagumi pria tersebut.
Perasaan Qin Yu berkembang menjadi bentuk perhatian dan kasih sayang saat melihat Ye Chen yang tidak pernah mengeluh selama menjalani hubungan dengannya. Interaksi keduanya juga tidak terlalu sering, namun Ye Chen selalu bersikap baik pada dirinya dan juga kepada Qin Chen Yu sehingga pada akhirnya membawa perubahan penting dalam hidup Qin Yu. Selama tinggal di desa Chai Hong, Ye Chen membutuhkan hampir 3 tahun untuk menaklukkan hati Qin Yu, meski awalnya ia juga tidak paham dengan semuanya namun ia tetap bersyukur dengan kehidupan yang damai di desa Chai Hong. Kesehariannya dalam berkebun dan berladang telah menenggelamkan nama besarnya pada peristiwa pembantaian klan Xiao. Namun di balik hubungan Ye Chen dan Qin Yu yang terlihat baik, Lin Soang senantiasa datang dan menghasut sepupunya tersebut. Qin Yu, sebaiknya kau tinggalkan saja pria seperti Ye Chen. Tidak ada kebaikan di dalam hubungan seperti itu, ucap Lin Soang. Lagi pula aku mengenal beberapa talenta muda, mereka adalah pemuda yang berbakat dari Sekte Naga Hitam. Bahkan aku saja sangat mengagumi mereka, pastinya kau takkan menyesal, ucap Lin Soang lagi. Aku. Apakah itu tidak masalah? Tanya Qin Yu dengan rasa bersalah. Sudahlah. Percaya padaku, apakah selama ini aku pernah berbohong padamu? Lagi pula Ye Chen hanya seseorang yang tidak jelas asal-usulnya, Paman Qin terlalu berlebihan dalam memperlakukan pria tidak berguna seperti itu, ucap Lin Soang terus membujuk. Mendengar perkataan sepupunya itu, Qin Yu terdiam. Rasa sukanya yang sempat terbentuk untuk Ye Chen kini mulai goyah. Qin Yu mulai menerima masukan dari Lin Soang yang merupakan salah seorang murid berbakat. Kebetulan, sebentar lagi akan ada turnamen tertutup antar murid di Sekte Naga Hitam. Aku akan mengajakmu ke tempat itu dan memperkenalkanmu pada pemuda yang aku maksud, ujar Lin Soang dengan nada meyakinkan. Ya, baiklah kalau begitu, ucap Qin Yu sambil mengangguk pelan. Selama berada di desa Chai Hong pula, Ye Chen benar-benar mengalami sebuah kehidupan layaknya masyarakat biasa. Setelah ia pulih dari luka-lukanya, tidak hanya ingatannya yang hilang namun basis kultivasinya pun ikut tersegel di dalam tubuhnya. Oleh karenanya Ye Chen hidup dalam keadaan bersahaja, tidak terlihat sama sekali jika sebelumnya ia merupakan seorang penghancur yang telah menggetarkan Xinjiang hingga istana kekaisaran. Di utara Xinjiang sendiri, saat ini tengah terjadi pergolakan. Setelah Kai Qianlong pulih dari luka-lukanya, ia dikabarkan kembali menyusun kekuatan dan membangun sebuah benteng di kota Guangzhou yang berbatasan dengan kota Xinjiang. Kai Qianlong juga meluaskan pengaruhnya dan mengumpulkan kelompok kriminal untuk bergabung ke dalam kelompok Xigua. Bisa dikatakan jika kelompok Xigua telah berkembang pesat dan mendapatkan simpati dari masyarakat untuk menentang kebijakan Kaisar Ma. Secara khusus Kai Qianlong melupakan Xinjiang dan tambang energi klan Xiao. Pertarungan dengan Xiao Chen kala itu mau tidak mau meninggalkan efek traumatis di dalam diri Kai Qianlong. Meski pada akhirnya ia pulih dan dapat meningkatkan kekuatannya dengan pesat pasca pertempuran hidup dan mati itu, ia tetap tidak mau gegabah untuk berurusan kembali dengan Xiao Chen. Sebagai seorang kultivator ulung ia juga bisa menebak jika Xiao Chen mendapatkan hal yang sama dengan dirinya, ia juga memiliki kesempatan yang sama untuk menembus ranah berikutnya dan memiliki kekuatan yang lebih kuat dari sebelumnya. Apakah pemuda itu sudah muncul? Tanya Kai Qianlong kepada orang kepercayaannya. Belum tuanku, jawab Liu Qingkai. Apakah benar rumor jika dia bagian dari keluarga Ye? Tanya Kai Qianlong lagi. Rumor itu mendekati kebenaran, namun hingga saat ini hanya patriark klan Ye yang masih mencari pemuda tersebut, jawab Liu Qingkai dengan tenang. Sepertinya beberapa tahun yang lalu aku melewatkan keluarga Ye, ucap Kai Qianlong sambil memegang luka di wajahnya. Setelah pertarungan hidup dan mati dengan Xiao Chen di klan Xiao, bekas sabetan pedang masih meninggalkan bekas luka yang menghiasi wajah Kai Qianlong.
La sengaja tidak menghapus bekas luka tersebut, pertarungan dengan Xiao Chen kala itu membuatnya benar-benar merasakan sensasi pertarungan. Sebagai maniak pertempuran, ia benar-benar sangat menikmati dan merindukan setiap gerakan dan ayunan pedang. Seperti saat ini ia merindukan kehadiran Xiao Chen, melanjutkan pertempuran sebelumnya untuk benar-benar memutuskan siapa yang menjadi pemenang sebenarnya dalam pertempuran nanti. Untuk sementara buatlah kekacauan, mungkin dia berada di kota lainnya. Dengan adanya pergolakan kecil dari para bandit, seharusnya akan menarik minatnya untuk muncul, ucap Kai Chen-long dengan tatapan serius. Kini di dalam hatinya telah terjadi pergeseran, di mana sebelumnya ia memberontak untuk menggulingkan kekaisaran kini menjadi perburuan kepada Ye Chen. Melalui kelompok Si Gua, ia hanya perlu membesarkannya dan membuat peraturan yang mengikat kepada seluruh wilayah. Dengan demikian maka ia akan menjadi seorang penguasa dengan sendirinya, sedangkan kekaisaran Ma akan runtuh juga seiring waktu karena ditinggalkan rakyat. Angin musim semi. Seperti biasanya hari ini Ye Chen melakukan aktivitas kesehariannya, setelah selesai berburu ia berniat beristirahat di bawah pohon rindang. Angin di siang hari ini terasa sepoi-sepoi tidak seperti hari-hari sebelumnya di saat musim dingin. Sinar matahari pun tidak panas, itu masih bersinar hangat meski di tengah hari. Ye Chen duduk di sebuah batu besar, ia berada di antara beberapa pohon rindang dan mulai merasakan suasana yang selaras dengan alam. Harmoni napasnya menghembuskan semangat yang tak kunjung padam. Dalam benaknya ia memikirkan Qin Yu yang seharusnya sudah datang mengantarkan bekal untuknya di tempat ini. Kemana Qin Yu? Kenapa ia belum datang? Tanya Ye Chen dalam hati, ia memandang ke arah jalan dengan penuh penantian. Sepertinya ia sedikit terlambat, biarlah aku beristirahat dahulu, pikir Ye Chen menguatkan pendapatnya sambil tersenyum sendiri. Hari ini menjadi awal musim semi, udara bertiup serasa lebih hangat dan membawa kedamaian serta kehidupan baru. Ye Chen memandang beberapa pepohonan yang sebelumnya tertutup salju tipis kini perlahan mencair dan menunjukkan kelopak bunga yang mulai bermekaran. Ada semangat baru yang dialami oleh pepohonan, melepaskan jubahnya yang konutihan dan menyambut suasana musim yang beralih. Suasana ini membuat Ye Chen menarik napas dalam-dalam, menikmatinya secara berulang hingga tubuhnya semakin terasa segar dan berenergi. Merasakan energi yang tidak biasa, Ye Chen merasa senang, di balik ketenangannya ia merasakan sesuatu yang hangat menjalar ke seluruh tubuhnya. Sebuah energi alam murni, ia rasakan begitu hangat dan memancar dalam setiap tarikan napasnya. Tanpa ia sadari, sebuah energi yang terdapat di dalam lautan kesadarannya seolah terpantik oleh energi alam yang baru saja masuk ke dalam tubuhnya secara teratur dan berkesinambungan. Tanpa terduga sebuah ledakan teredam keluar dari dalam tubuhnya, gumpalan darah berwarna kehitaman menyembur keluar dari mulut Ye Chen. Ye Chen melenguh pelan, ia menyeringis kesakitan saat kepalanya seperti mengalami benturan. Pandangannya buram, ia seperti tertarik ke dalam sebuah lubang hitam yang sangat dalam. Tiba-tiba seberkas cahaya terang menghampirinya dan membuat seluruhnya menjadi terang. Ye Chen terkejut namun ia terus berupaya mencari tahu apa yang terjadi, menghubungkannya dengan memori yang ia miliki. Semuanya tampak tidak asing. Ucap Ye Chen pelan, ia merasakan sebuah kekuatan besar mendobrak inti energinya secara paksa. Bukankah ini merupakan lautan kesadaranku sendiri? Ucap Ye Chen lagi, perlahan ia mulai mengenal tempat yang tidak asing baginya. Untaian demi untaian memori terus mengalir ke dalam otaknya, seluruh rangkaian ingatan Ye Chen pulih berbarengan dengan kebangkitan kekuatan internal tubuhnya. Kultivasi tubuh naga hitam, gumam Ye Chen, ia mulai sadar dan mengingat teknik kultivasi yang ia budidayakan. Ye Chen tidak berdiam diri, memanfaatkan momentumnya ia duduk bersila dan memejamkan kedua matanya.
Untuk sementara ia mengabaikan semua ingatannya, ia fokus membangun kekuatan yang selama ini telah tertidur lama. Ada kesenjangan waktu antara dunia luar dengan apa yang terjadi di dalam lautan kesadarannya. Ia tetap berkultivasi dengan tenang hingga tempo waktu yang lama. Teknik kultivasi tubuh naga hitam kembali ia terapkan. Tidak ada keraguan di dalam dirinya dan secara perlahan basis kultivasinya yang telah tersegel lama kembali terbuka. Selain itu seluruh keahliannya juga kembali. Teknik bayangan hitam dalam hal mengolah kecepatan serta teknik bayangan naga hitam sebagai teknik terkuat ilmu berpedang. Dengan tenang semuanya kembali, waktu berlalu dengan lambat membuat Ye Chen terfokuskan dengan baik. Semuanya berjalan lancar tanpa ada yang mengganggunya, proses pengembalian tubuh seperti yang pernah ia alami saat di penjara tanah terlarang beberapa tahun silam. Di dunia luar, tubuh Ye Chen tampak tak sadarkan diri dan bernapas dengan teratur seolah ia sedang beristirahat dengan tenang. Bekas darah yang sebelumnya keluar dari mulutnya juga mulai mengering dan menghilang. Jika diperhatikan secara seksama, ada kepulan asap tipis yang keluar dari tubuh Ye Chen. Hingga hari menjelang sore, Ye Chen terbangun. Kini ia sudah dalam posisi duduk dengan pikiran serta kekuatan masa lalunya yang sudah pulih. Teknik kultivasi tubuh naga hitam telah menariknya kembali, membuat semuanya kembali dengan paripurna. Akhirnya aku kembali, ucap Ye Chen. Ia memandang ke arah cincin yang melingkar di jari tangannya. Ayah. Gumam Ye Chen, lalu mengedarkan tenaga kinya untuk memeriksa isi dari dalam cincin penyimpanannya. Selain token keluarga Ye, ia mendapati banyak tumpukan emas dan perak serta beberapa benda langka yang menyerupai batu giok halus. Ada juga surat peninggalan ibunya saat terakhir, di mana Xiao Chen pernah letakkan di dekat batu nisan ibunya. Ye Chen juga membaca dan membuka beberapa tulisan tangan ayahnya, tentang perjuangan serta kerinduannya yang selama ini tertuju untuk Xiao Ni seorang. Sejenak Ye Chen menitikkan air matanya, di saat terakhir dirinya diselamatkan oleh tenaga dalam ayahnya ada seberkas bayangan samar seorang pria dewasa di saat dirinya berada dalam situasi kritis. Kini dengan kondisi dirinya yang sudah kembali seutuhnya, ia yakin dan bangga jika di dalam dirinya mengalir darah ayahnya, karena pada akhirnya ia mengetahui jika sebelumnya ia bisa tetap hidup karena pengorbanan esensi darah ayahnya. Aku bersumpah tidak akan menyia-nyiakan nyawa ayah, aku bersumpah bahwasanya langit akan menghukum semua orang yang bertindak tidak adil terhadap masa lalu ayah dan ibu. Aku juga bersumpah akan menghancurkan seluruh kejahatan yang ada di dunia ini. Aku akan membuat nama kalian dihormati karena telah melahirkan putra yang dapat dibanggakan. Ye Chen menjatuhkan lututnya ke tanah. Ia memandang ke arah langit dengan penuh tekad. Tiba-tiba pergelangan tangannya bergetar. Sebuah pedang dengan bilah yang sangat tajam terbang ke udara lalu tertancap tegak di hadapan Ye Chen. Pedang tanpa sarung itu seperti menunggu perintah untuk digunakan. Ada aura kuat membumbung tinggi menekan seluruh lingkungan sekitar. Ye Chen bangkit, menarik pedang tersebut dengan gagah dari sebuah batu yang terpampang di depannya. Kamu akan menjadi tanganku, jadilah jiwa yang baik dan hancurkan seluruh kejahatan, ucap Ye Chen. Sebuah energi tak kasat mata beresonansi dengan energi pedang di tangannya. Mung. Seolah mengerti dengan perkataan Ye Chen, pedang itu berdengung dan bergetar sebelum berubah menjadi gelang kembali. Ye Chen menatap sekitarnya dan bersiap untuk pulang. Kini sebagai kultivator yang berada di ranah keabadian tahap akhir ia dapat merasakan segala sesuatunya menjadi lebih jelas. Dalam jarak ratusan meter ia bisa melihat pergerakan serangga kecil yang terbang. Bahkan ia juga dapat merasakan denyut kehidupan dari makhluk hidup yang berada di dekatnya. Bersambung. Wanita itu bernama Qin Yu.